Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tiga Darah Channel. Untuk Bapak Ibu, teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya dapat terus berbagi, karena biasa bagi kita bisa berarti besar bagi orang lain. Baik Bapak Ibu atau teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya mengunggah atau mengupload file ke Google Drive dan berbagi file kepada orang lain. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya atau caranya, terlebih dahulu kita ketahui bahwa Google Drive itu adalah layanan penyimpanan berbasis cloud gratis free yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Layanan ini menyinkronkan dokumen, foto, video, dan lainnya yang tersimpan di semua perangkat pengguna, termasuk perangkat seluler, tablet, dan PC atau laptop. Nah, itu yang dimaksud dengan Google Drive. Kemudian selain itu ya, jadi kalau misalnya kita memiliki akun email dari Google Drive, dari Google, secara otomatis kita sudah memiliki Google Drive. Kita juga sudah mendapatkan penyimpanan gratis sebesar 15 GB. Nah, disinilah kita dapat menyimpan berbagai file yang kita perlukan dan kita bisa membukanya melalui gadget kapan saja, di mana saja ya, selama memiliki akun Google tersebut. Lalu apa fungsi dari Google Drive? Nah, ya, fungsi utama dari Google Drive adalah untuk melepaskan sebagian beban dari hard drive kita ya, atau hard disk ya, atau mengosongkan ruang di komputer kita. Ini akan membantu menyisakan lebih banyak ruang di perangkat kita untuk hal-hal yang lebih penting seperti aplikasi dan game besar biasanya ya. Nah, selain itu ya, Google Drive juga menawarkan lebih banyak keuntungan dibandingkan penyimpanan lainnya. Ya, misalnya saat file kita berada di cloud atau Google Drive, kita dapat mengaksesnya dari manapun ya, kita berada dengan perangkat apapun selama ada koneksi internet. Ditambah kita juga dapat membagi file atau dokumen kepada orang lain yang kita inginkan ya, dalam jumlah yang banyak dengan size yang besar ya. Nah, itu dari fungsi dari Google Drive. Lalu berapa sih kapasitas Google Drive itu? Nah, bila kita atau Bapak Ibu teman-teman ya menggunakan akun pribadi yang bukan akun premium atau akun basic, maka batas storage atau ruang penyimpanannya hanya 15 GB ya, atau gigabyte. Akan tetapi jika kita atau Bapak Ibu teman-teman menggunakan akun Belajar ID, nah ini merupakan hadiah terbesar dari Kementerian Pendidikan ya, agar Bapak Ibu guru dapat memanfaatkannya secara maksimal, yaitu kapasitasnya tidak terbatas atau unlimited storage. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menyimpan dokumen dalam jumlah yang banyak dengan size yang besar ya. Nah, itu keuntungan dari Google Drive, khususnya yang menggunakan akun Belajar ID ya, bukan yang basic. Nah, lalu bagaimana cara menggunakannya? Ini yang nanti kita praktekkan secara bersama-sama ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke laman Google. Ingat, kalau misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai akun Google, itu otomatis Bapak Ibu begitu searching atau browsing ya, dan membuka laman Google, Bapak Ibu sudah otomatis memiliki Google Drive ya. Misalnya bisa dilihat di pojok kanan atas ini, kalau aktif seperti ini kan berarti sudah login ya. Kalau misalnya Bapak Ibu belum login, silahkan login dulu menggunakan email, baik email basic maupun email akun belajar. Nah, untuk khususnya Bapak Ibu yang sedang melaksanakan PPG ya, karena akun belajar ini adalah sesuatu yang harus dimiliki ya, saya sarankan Bapak Ibu menggunakan aplikasi akun Belajar ID ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah tampil laman seperti ini, Bapak Ibu bisa klik di pojok kanan atas, ini ada titik 9. Nah, ini ya, ini adalah
isinya Google aplikasi yang ada di Google kita, ya, mulai dari Gmail, Classroom, Drive, Docs, Slides, Calendar, dari Google Meet kalau misalnya Bapak Ibu ingin melaksanakan meeting virtual, misalnya YouTube dan lain sebagainya, dia ada di sini menunya, ya. Nah, kita fokus ke, sekarang saya tunjukkan bagaimana cara mengunggah lalu berbagi file, ya, ke Google Drive dan mengirimnya dalam bentuk link kepada orang lain, ya. Nah, sekarang saya ulangi, kita klik yang titik 9 ini, lalu Bapak Ibu atau teman-teman pilih yang bernama Drive, ya. Nanti dicari saja posisinya di mana kalau misalnya Bapak Ibu pas buka. Nah, kalau sudah tampil seperti ini sudah berada di laman Google Drive kita. Ini saya sudah banyak sekali menggunakan, ya. Jadi cukup banyak, ya, sekitar 83,67 GB. Bayangkan kalau saya menggunakan akun basic atau yang biasa yang terbatas hanya 15 GB, berarti sudah tidak cukup lagi ini, ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengupload? Sekarang perhatikan di kiri kanan, di kiri pojok atas ini ada tulisan Drive, kemudian ada tanda plus ini, new atau baru, ya. Kemudian ini fitur-fiturnya, ya, di berandanya. Kita klik new. Nah, saya sarankan sebelum Bapak Ibu mengupload file, lebih baik Bapak Ibu namai dengan folder tersendiri. Misalnya katakanlah misalnya RPP PPL 1, misalnya PPG Daljab 2022. Nah, ini foldernya biar nanti rapi dan mudah Bapak Ibu atau teman-teman mencarinya kembali ketika dibutuhkan. Nah, kita lihat. Nah, ini masuk, ya, RPP PPL1 PPG Daljab 2022. Nah, sekarang baru ke dalamnya itu kita masukkan file yang ingin kita unggah. Misalnya kita klik 2 kali atau bisa klik kanan, ya. Kita klik 2 kali lalu masuk ke sini, baru kita pilih yang file upload. Nah, ini file upload. Nanti baru kita ambil di mana atau file apa yang ingin kita unggah ke ke Google Drive kita. Misal saya ambil di sini contoh yang PPG, misalnya kegiatan perangkat, misalnya. Ntar saya cari yang PPL sesuai dengan namanya. PPL. Nah, ini PPL 1 sampai 3. Saya misalnya perangkat PPL 2 mau saya masukkan. Ini ada 1 sampai 5, ini perangkat pembelajaran namanya. Ini kelima-limanya mau dimasukkan misalnya. Nah, sudah, kita blok, kemudian open. Nanti otomatis dia akan terunggah atau terupload ke Google Drive yang kita miliki, ya, atau yang kita inginkan. Nah, ini Bapak Ibu bisa memantau lewat kotak dialog ini, ya, uploading 5 item, 5 item, ya. Ini durasi atau waktu yang dibutuhkan 20 menit, tapi ini relatif, ya. Kalau misalnya filenya besar lumayan makan waktu, tapi kalau misalnya filenya kecil sedikit, nah, tentu lebih cepat proses uploadnya, ya. Nah, nanti sekali lagi Bapak Ibu khususnya calon mahasiswa PPL akan banyak sekali berhubungan atau menggunakan yang namanya Google Drive ketika akan berbagi, mengirimkan tugas, mengunggah tugas ke LMS yang nantinya ada berupa pemanfaatan Google Drive, ya. Nanti ada link yang dikirim, ada file, ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan jumpai, terutama, ya, sekali lagi Bapak Ibu calon mahasiswa PPG yang tahun ini akan segera menjadi peserta. Nah, ini sudah terupload, ya. Saya singkat saja, tadi dari 5 saya ambil 3 saja biar untuk mempercepat proses. Nah, sekarang kita klik tanda ini untuk memastikan bahwa perangkat kita tadi sudah foldernya sudah terisi dengan file atau dokumen yang kita unggah. Nah, ini, ya, saya ulangi, ini nama foldernya LPP PPL1 PPG Daljab 2002. Kita klik isinya. Nah, ini isinya 3 file atau dokumen, ya. Oke, sekarang kita coba bagaimana caranya mengirim kepada orang lain atau teman, ya.
Ini kan filenya kalau misalnya kita kirim lewat email kadang size-nya tidak cukup atau ditolak oleh email ya. Nah, sekarang bisa langsung dari folder ini kita klik kanan ya, kemudian kita klik share atau get link. Kalau saya lebih suka menggunakan get link, kita dapatkan linknya dulu ya, kita buat. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, ini ya, ini mau kita bagikan dengan orang lain misalnya. Tapi sebelum kita mengirim atau memberikan kepada teman, setting aksesnya kita ganti dulu. Nah, ini ada pilihan restricted, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, anyone with the link. Nah, kalau kita ingin berbagi kepada orang lain atau teman, kita klik yang anyone with the link. Jadi siapapun yang mendapatkan link ini dia bisa membuka ya. Ininya pure aja misalnya ya. Kita tidak ada kolaborasi misalnya, hanya berbagi saja. Kemudian kita klik copy link. Sudah link copy ya, sudah tercopy, klik done. Nah, inilah nanti bisa kita kirim dengan teman melalui WA atau Telegram dan lain sebagainya ya. Tinggal ditempel di kotak pesan, baik itu di Telegram maupun di WA ya. Sudah. Atau bisa juga langsung dari sini, misalnya klik file yang ingin kita bagikan, sama prosesnya, klik kanan di posisi file ini, kemudian share ya atau get link ya. Sekali lagi saya lebih suka menggunakan get link biar posisi aksesnya bisa dilihat ya, anyone with the link. Sudah, berarti sudah sesuai dengan apa yang kita klik, apa yang kita buat di foldernya tadi ya. Sudah sama prosesnya, kemudian copy link, tercopy, kemudian klik done, baru kita bagikan ke teman atau orang lain ya. Baik, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.